Halo, selamat pagi. Kita bentar lagi mulai ya. Awa, Dava, halo Riva, Aristo, Maleaki, Ilham, Davin, Tegar. Bentar lagi kita mulai, oke? Tunggu ya, saya bukain dulu itunya ya. Saya buka dulu materinya. Di sini. Ini aja. Hmm, ini. Kita kemarin sampai mana sih? Oh, ini Aksanon. Sekarang Hukman ya. Lupa nggak yang kemarin? Semoga sehat semua. Kita mulai. Kalau ada pertanyaan seperti biasa langsung nanya ya. Boleh nanya yang kemarin-kemarin juga. Kalau ada yang nggak ngerti. Sip, kita mulai ya. Nah, kalau yang kemarin ingat kita pakai Shannon Fano. Pokoknya prinsipnya yang sering muncul kodenya pendek. Udah gitu, nggak jangan sampai ada pokoknya dibagi dua aja ya. Selalu misalnya jangan sampai pokoknya kan yang penting nggak ada prefix gitu. Nah, sekarang human coding itu beda lagi. Nah, ini David Hoffman itu sekolah di MIT gitu, terus diajar sama Fano, Sanon Fano itu. Nah, terus si Hoffman itu bikin lagi, coding lagi gitu, si muridnya ini bikin lagi. Nah, kode Human ini tuh binary prefix code yang paling optimum, jadi apa ya? Dia sebenarnya juga bikin diagram pohon, tapi bedanya dari daun ke akar, bukan dari akar ke daun. Ingat nggak yang Sanon Fano kan bisa pakai tree juga kan, tapi kan dipecah gitu kayak misalnya, oke, ada 0 sama 1 pilih mana? Nggak bisa kan 0 sama 1 aja gitu ya. Berarti antara 00 atau 01. Setelah itu bercabang lagi kan. 001, 0000, 1 gitu dan seterusnya. Kalau ini dibalik. Nah, algoritmanya tuh gini. Kalau kita punya source simbol X1 atau message lah gitu ya, dari X1 sampai Xn, dengan probabilitas masing-masing P1 sampai Pn. Nah, si message ini itu kan ada code words-nya. Setiap setiap simbol lah ya, ada code-nya kan, C1 sampai Cn, dengan panjang L1 sampai Ln. Nah, itu akan ada binary prefix code yang optimal gitu. Karakteristiknya gimana? Nah, kalau PJ lebih besar dari PI, ya, J-nya, pokoknya nih J sama I lah ya. Kalau PJ lebih besar dari PI, maka LJ lebih kecil sama dengan LI. Gitu. Artinya apa? Jadi kalau ada dua probabilitas, di mana satu probabilitasnya lebih besar, berarti ini sebenarnya apa sih artinya? Kalian kebayang nggak ini? Ini tuh sebenarnya maksudnya apa? Berarti kan kalau suatu dua probabilitas, yang satu lebih besar, berarti panjangnya harus lebih kecil atau sama dengan gitu kan? Jadi sama kan? Nah, eh, tapi baca teorema keduanya. Dua code word dari dua simbol dengan probabilitas terendah mempunyai panjang yang sama. Jadi kalau kita punya dua code word ya dibuat, kalau ada dua simbol probabilitasnya tuh rendah gitu. Kalau probabilitas tinggi artinya apa? Sering muncul kan. Nah, dengan probabilitas rendah itu dia panjangnya sama. Nah, dua code word terpanjang identik kecuali pada digit terakhir. Oke, ini kayak yang kemarin ya. Kita coba contoh dulu biar kalian lebih ngerti. Kalau lihat algoritmanya aja nanti takutnya salah paham ya. Nah, kode Huffman itu tidak unik gitu. Nah, kok bisa nggak unik, Bu? Lihat dulu. Dia bergantung pada aturan kita mau urutannya ascending atau descending. Satu itu. Terus cara milih probabilitas terendahnya tuh gimana gitu. Jadi si Sanan Fano tuh kan Fano yang bikin sini si muridnya tuh mikirnya beda gitu. Dia sudut pandangnya beda. Jadi dia bikin tree tapi dari ujung bawah baru ke atas gitu. Nah, tapi kan jadi ada pilihan nih. Mau gimana aturannya besar ke kecil, kecil ke besar, udah gitu
ngatur probabilitas terendahnya mau gimana gitu. Sebenarnya aturannya tuh optional, tapi harus konsisten. Nah, jadi ya udah mau gimana gitu ya. Kita pilih satu rules-nya, apa aturannya gimana, terus implementasinya udah gitu, jangan kecampur-campur. Nah, katakan misalnya gini, kita punya simbol PQRS gitu ya. Code word-nya P itu 00, 010, 011, 12 gitu ya. Ini kan ada probability-nya. P sama Q sama R tuh 0,2 semuanya. S tuh 0,4. Lihat deh. Berarti kan si 0,4 ini probabilitasnya besar ya. Oke. Nah, lihat ada representasi yang beda gitu ya. Lihat. eh, kita bisa punya trik kayak gini gitu. Tergantung kita milihnya apa. Oke. Jadi tree-nya bisa beda-beda. Mau implementasinya gimana nih? Ini kan kayak gini ya. Bisa bisa begini, bisa begini. Di mana di sini P sama S itu gitu ya, berbagi cabang gitu. Terus ini berdua gitu ya, si Q sama R. Kalau ini kan eh, si si S tuh satu gitu ya. Ininya satu, representasinya cuma satu. Satu tuh S. Terus turun ke sini ini gini ya, lihat ya. Ini satu, ini nol kan. Gitu ya. Terus kalau P itu kalau nol jadi P, kalau satu jadi nggak tahu siapa, kalau 1010 jadi Q, kalau 011 jadi R. Gitu ya. Gitu dulu lihat ya sekarang. Kalau ini kan gini, ini 0. Kalau kalau satu dia kalau satu J jadi S, kalau 10 dia jadi P, kalau 00 jadi Q, kalau 01 J jadi R. Kelihatan kan bedanya? Di mana di sini panjangnya ini ya, dia lebih lebih ringkas gitu. Sementara ini begini. Oke. Kok gitu sih, Bu? Nanti ya kelihatan bedanya setelah kita implement. Tapi kelihatannya sejauh ini kan gampang Sanan Fano. Karena Sanan Fano tuh pokoknya yang sering code word-nya pendek. Kalau ini nggak tentu gitu. Yang sebenarnya iya juga, cuman maksudnya apa ya, pembobotannya bisa beda gitu. Kayak si Q sama R ini kan sebenarnya sama si P itu kan possibility-nya sama kan. Nah, tapi QR di sini bisa lebih panjang code word-nya gitu. Tapi intinya gini, balik ke sini, biar nggak bingung. Lihat ini ya, balik lagi. Dua code word dari dua simbol yang probabilitas terendah punya panjang yang sama. Jadi kayak, ini kan ada bertiga nih. Bisa PQR ini kan probabilitasnya sama kan. Dia bisa panjangnya sama, bertiga gitu, atau berdua panjangnya sama gitu. Q sama R yang pokoknya yang terendah tuh code word-nya sama. Tapi bisa juga kejadian tuh sama semuanya kayak ini yang sebelah kanan gitu ya. Mana nih yang lebih optimal nanti kita lihat. Nah, dua kode terpanjang itu identik kecuali pada digit terakhir. Ya, identik karena kan yang satu 010, 1011 gitu ya. Yang terpanjang tuh gitulah, beda ujungnya. Udah ya gitu dulu kira-kira. Tapi eh kita nanti lihat ya. Pokoknya prinsipnya gitu. Oke. Nah, sekarang standar dari Human coding. Berarti kalau misalnya di Sanon Fano kan kita urutin ya dari besar ke kecil. Udah gitu ya udah yang paling besar kita kasih digit yang paling besar probabilitasnya kita kasih digit yang pendek. Semakin rendah digitnya kita tambahin kan gitu ya. Nah, kalau sekarang ini sama ya, ini juga diurutkan. Kalau misalnya ada dua yang sama berarti berdasarkan indeksnya siapa dulu. Misalnya A sama B, ya A dulu gitu ya. Nah, terus ambil nih probabilitas terkecil 2. Jadi bukan yang besar dulu, ambil dari yang kecil. Gabungkan jadi simbol baru, jumlahkan probabilitasnya gitu. Jadi dua simbol dengan probabilitas terkecil, itu kita jadiin simbol baru, jumlahkan probabilitasnya. Kemudian diurutin lagi simbol-simbolnya, kayak yang di langkah 1. Disimbolin lagi, dan seterusnya sampai total probabilitasnya 1. Gitu.
dan tentukan code words-nya kayak si Shannon Fano penelusuran bit. Kayak gimana? Kita lihat. Nah, representasinya itu bisa pakai diagram panah, bisa pakai pohon biner. Gitu ya. Nah, probabilitas itu tuh terserah mau ngurutin dari besar ke kecil, kecil ke besar, tapi konsisten. Gitu. Nah, di kelas kita sekarang pakai descending ya. Jadi descending untuk diagram panah, ascending untuk pohon biner. Perjanjiannya gitu ya di kelas ini ya. Oke. Dah. Nah, simbol diurut berdasarkan probabilitasnya secara descending dari atas ke bawah. Berarti dari besar ke kecil. Ya. Jika probabilitas samanya, maka berdasarkan indeks descending juga. Oke. Simbol baru ditempatkan di bawah simbol lama. Level atas diberi level bit 1, level bawah diberi bit 0. Gitu ya. Oke. Nah, kalau pakai simbol, itu probabilitasnya ascending dari kiri ke kanan, kecil ke besar. Kalau probabilitasnya sama, maka indeksnya ascending. Simbol baru ditempatkan di kiri simbol lama. Jadi, pohon biner itu dari daun ke akar, anak kiri diberi 0, anak kanan diberi bit 1. Jadi kayak, maksudnya apa sih anak kiri, kanan tuh ya gini. Ini kalau pohon, ini anak kiri dikasih bit 0, anak kanan dikasih bit 1 gitu. Ya. Oke. Terus kita lihat contoh. Coba rancang kode Huffman untuk A yang baru Isa buka slide-nya yang baru datang, langsung buka slide-nya terus catch up ya. Kalau ada yang nggak ngerti langsung nanya ya. Saya baru mau ngasih contoh nih untuk kode Huffman. Nih, kalau kita punya simbol A1, A2, A3, A4, A5 ya, ada 5 simbol. Si A1 tuh 0,4, P2, P3, A2, A3 0,2 probability-nya, P4 sama P5 0,1. Ingat ya, kalau tadi kan di kelas kalau pakai diagram panah, dia berarti descending gitu ya. Descending secara pengurutan simbolnya sama indexingnya. Kalau pohon biner ascending. Maksudnya gimana? Nanti kita lihat. Tapi itu dulu ya. Nah, kalau ini pakai Shannon Fano, harusnya kalian udah kebayangkan. Shannon Fano kan, ya udah tinggal diurutin aja, kita tambah-tambahin, bisa lah, gampang ya. Nah, Huffman ini sebenarnya agak rumit, tapi dia lebih efisien gitu. Kita lihat ya, lebih optimal. Nah, ini mulai kan, pelan-pelan. Oke, sekarang, kalau pakai diagram panah, berarti kan diurutin descending kan. A1 dulu 0,4, A3, A2 0,2, ya kan? A5, A4 itu 0,1. Lihat bahwa ini di urutannya indeksnya dibalik ya. Jadi besar ke kecil. Nih ya, kalian lihat ya. Hati-hati, tadi kan saya udah bilang. Descending. Besar ke kecilnya descending nih ya. Besar ke kecilnya descending. Indeksingnya juga descending. Besar ke kecilnya jangan salah. Jadi kenapa Bu A5-nya nggak di bawah? Karena udah di sort gitu. Oke? Udah di sort ya. Nah, ini itu nanti udah sampai sini udah kebayang, udah oke, udah sorted descending ya. Diagram panah itu mengurutkan probabilitas dan indexingnya descending. Maksudnya apa sih, Bu? Ini juga kan ditukar kan? Jangan salah loh. Maksudnya kita mengurutkan probabilitasnya, tapi kalau ada yang sama, kalau descending, berarti yang besar harus di atas. Dah, sampai sini oke nggak? Nah, kalau udah sepasang gini dan udah descending urutannya, kita gabungin nih simbolnya. Nah, ini kita bagi ya. Jadi oke, sebelah atas lah bilangnya deh kalau gini. Yang atas tuh kita kasih 1. Yang bawah kita kasih 0. Ini kita gabung. Ini digabung. Jadi A45 nih. Oke. Digabung jadi berapa? Ini kan nanti akhirnya sampai kita dapat 1.0 kan. Sampai semuanya terjumlah gitu ya. Oke, sampai sini
Udah kebayang. Nah, ini kan dikasih 1, dikasih 0. Kemudian A45 itu kan digabung jadi 0,2. Nah, sekarang dia digabung sama atasnya nih. Digabung sama si A2. Ini harusnya A4 ya. Oh, oke. Digabung jadi ini. Terus dikasih lagi. Ini 0, ini 1. Oke. Ini jadi A45 ya. Udah ya, sampai sini oke. Nah, ini sekarang berdua digabung jadi 245 nih. Jadi ini. Ini digabung. Jadi 0,4 kan ini. Ini digabung ya. 0,1 tambah 0, ini 0,2 tambah 0,2. Jadi 0,4. Nah, tadi kan ya bisa, tadi kan inget nggak di contoh yang ini? Tunggu, saya balikin ya biar nggak lupa. Diagram panah. Simbol diurutkan berdasarkan indeks secara descending dari atas ke bawah. Simbol baru ditempatkan di bawah simbol lama. Level atas dikasih bit 1, level bawah dikasih bit 0. Oke ya. Nah, berarti kan level baru ditempatkan di bawah simbol lama. Oke, simbol lama ya. Berarti dia di sini ya, bukan di sini ya. A3. A3 di bawahnya. Karena kita, kenapa 245 nggak di bawah A3 ya? Ya berarti gitu ya aturannya gini. Dah. Nah, sekarang sama lagi. Yang bawah dikasih 0, yang atas dikasih 1. Terus digabung lagi. Jadi 2, 3, 4, 5. 0 tambah 4 tambah 0,2 jadi 0,6. Barulah digabung sama A1. Harusnya di atas dong ya. Kok dia ngomongnya salah sih? Di atas simbol lama. Dia ngomongnya di atas simbol lama, tapi ini kok implementasinya di bawah simbol lama ya? Di atas, di bawah simbol lama. Simbol baru ditempatkan di atas simbol lama harusnya nih. Kok di bawah? Kok di sini implementasinya di atas? Udah ikutin dulu lah. Ini takutnya salah slide-nya. Di atasnya ya. Nah, berarti kan dia karena ngerti. Kenapa coba dia ditaruh di atasnya? Kenapa coba? Karena probabilitasnya lebih gede. Jadi dia harus di atas. Oke. Probabilitas dari kalau lebih gede itu harus dapat 1. Kebayang? Jadi kalau kalian udah ngurut-ngurutin gini, kalau sama ya udahlah gitu ya. Dia di bawahnya. Kalau sama dia di bawahnya yang lama. Tapi kalau dia probabilitasnya lebih naik harus di sort ke atas gitu. Nah, ini kenapa di atas? Supaya dia dapat prioritas gede 1, 0. Udah. Nah, ini digabungin lagi nih. Gabung lagi jadi A1 2 3 4 5 tuh totalnya 10. Sampai sini udah ngerti belum? Jelas nggak si urutannya? Clear nggak? Jelas, Bu. Bener ya, Maleaki ya. Kalau ada temen yang nanya, kasih bantuin jelasin ya. Oke, sekarang yang simboliknya gimana? Berarti kita tinggal ngecek aja kan. A5 itu berarti apa? 1, gimana bacanya? A5 berarti 1, kok 1 1 ya berarti? 1 A5 itu berarti 1 1 0 1. Kok bisa gitu? Tunggu. Tunggu, dari sini berarti kalau dari A berarti A-nya 0 kan? Karena, oh iya, ini A1 ya. Lihat yang merahnya berarti. Lihat nih. A1 itu dia 0 ya. Ini udah tahu ya berarti ya. Nah, A2 itu kita ikutin nih. A2 warnanya aja ikutin. A2 tuh berarti kita urutin indeks yang ada duanya. Berarti 1 1 1 gitu kan? Ya. A3 itu yang merah tua nih. Ikutin yang ada indeks A3. A3-nya. A3 itu berarti, ntar lo, A3 ada 3-nya ya. Hah? Kok 1 0 bukan 0 1 ya? A3 itu berarti A3. A3 kenapa bukan 0 1 ya? Kenapa 1? Mungkin bacanya dari atas ke bawah, Bu. Oh ya bisa juga ya. Pinter ya Maleki ya. Iya bener bacanya dari... Tunggu. Tapi kan ini trinya dari bawah ke atas. Oh bacanya bener. Benar. Dia pandai.
Benar, baca dari atas. Kan trinya harus dari atas dulu. Ya benar, dan depannya harus 1. Ya, tuh. Pintar Maleki. Jadi baca dari atas ya. Good. 1-0 ya. A4. Davin kenapa bersin? Ya rahmukallah. Ijo berarti ya. A4 berarti dari atas. Yang ada 4-nya. Yang ada 4-nya. Berarti 1, 1, 0, 0 gitu ya. Nih. Gak ada hijau dia. Yang ada 4-nya. 1, 1, 0, 0. Gitu. Oke. Nah, A5. Semua indeks yang ada 5-nya. Biru berarti. Biru. 5, 5, 5, 5 berarti sini. Berarti 1. Mana lagi? 1. Mana lagi? 0. Mana lagi? 1. Tuh, udah sampai sini udah ya. Clear ya? Gitu. Jadi hati-hati nih. Saya biasanya kalau udah ujian suka kebalik. Nah, tapi kalian tuh harus bisa dua-duanya caranya. Pakai diagram panah sama pakai tri. Tapi prinsipnya begitu. Jadi jangan salah ngurutin 1. Jangan salah ngegabungin. Dan setiap iterasi jangan lupa di-sort lagi. 1 berdasarkan probabilitas, kalau sama berdasarkan indeks. Udah sampai situ oke ya. Jadi selalu indeks besar, probabilitas di atas, indeks besar di atas. Nih kalau tadi lupa dibalik tuh nanti hasilnya simboliknya jadi beda lagi semuanya gitu. Oke ya, sampai sini oke. Sekarang kita coba yang berikutnya. Nah, sekarang ini cara 1. Ini cara 1. Ini cara 2. Cara 2, kita rutin lagi ya. Ingat selalu indeks descending ya. Probabilitas descending, indeks juga descending ya. Nah, ini kan probabilitasnya sama, jadi dia harus descending juga gitu ya. Ini juga ya. Gitu ya, harus ke bawah. Dah, bisa gitu juga. Nah, berarti kan digabungin nih. Kalau A5 sama 4 digabungin. Yang atas kasih 1, yang bawah kasih 0. Jadi A45. A45 nilainya 0,2. Nah, ini digabungnya sama A2. Oke. A2 jadi tunggu, kok ini? Kok 345? Ini kok ngaco? Tunggu sebentar. Oh, oke, dia ke sini ya. A345. Hold on. Tar dulu, ini gimana? Tar dulu, taruh. Ini kan A45 sama 2. Kenapa 345? Kenapa ini 0,4? Loh, ayo, ini kenapa begini? Tunggu. Mendingan kayak tadi, digabung ke atas. Taruh dulu ya. Ini kan, taruh. Kan dia kasih cabang 10, terus dia gabung sama ini 01 kan. Oke. Terus, ini dicabangin lagi. Ini jadi 1. Gabungin sama ini jadi 0. Tapi ini 2345. 0,6 tuh 0,4 tambah 0,2. Tapi ini siapa? Ini tuh gabung ini ya berarti ya. Kenapa nggak gambarnya gini ya? Ini tuh 0,4. Oh benar sih ini. 2. Harus kenapa nggak 245 sih ngomongnya? Ini bukannya 245 ya? Ini nih indeksnya ngaco nggak sih? Ini nggak tahu ya. Tapi oke lah. Ini harusnya 245 nih. 245 dia digabung. Nah, terus dia jadi di atas kan, karena dia 0,4 di atas 0,2 kan. Jadi dia dapat 1 kan di sini. Ini kayak 245 deh, salah deh. Ya. Nah, di sini digabung sama A3 kan. A3 jadi dapat 0 karena kan kalah probabilitasnya sama 345. Oke, digabung berdua jadi 2345. 0,4 tambah 0,2 itu 0,6. Nah, dia 0,6 berarti harus di atasnya 0,4. Jadi si 0,6 ini harus dapat 1. Sehingga 0,4 ini dapatnya 0. Jadi 12,345 ini kan udah ya total 1 gitu ya. Nah, udah caranya sama kan? Tinggal diurut lagi aja gitu. Berarti yang A1 itu 0. Karena dia mulai ya A1 itu berarti kan 0.
Dia ini kan A1 0 kan. Oke. A2 yang ada A2-nya. Berarti A2 yang ada A2 berarti 1 1 1 gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Tapi terserah. Kalau saya kok lebih ini agak bingung tapi oke lah. Diagram panah tapi gitu ya intinya. Selalu pokoknya probabilitas yang lebih besar. Jadi digabung yang kecil-kecil berdua digabung. Nanti kalau dia udah nanti dia digabungin lagi sama kakaknya. Tapi si kakaknya tuh kalah nggak? Probabilitasnya sama adik yang berdua digabung ini. Kalau kalah, berarti kakaknya dapat 0, adik-adik bergabung ini dapat 1. Gitu aja lah kira-kira. Ya, sederhananya. Gitu. Oke. Nah, ini cara pakai biner. Kalian mesti bisa dua-duanya. Kenapa? Kalian harus ngecek ya. Kan ini hasilnya sama ya. Jadi kalian nanti kalau misalnya ngitung kenapa mesti bisa dua-duanya, harus sama, harus sama hasilnya. Jadi kalau ujian, terus kalian pakai dua cara, terus nggak ketemu, berarti ada yang salah gitu. Oke ya. Nah, sekarang kita mulai lagi. Ini sebenarnya prinsipnya sama, cuman sudut pandangnya jadinya kalau tadi gimana ya? Taruh. Kalau tadi horizontal, kalau sekarang vertikal gitu ya. Kalau tadi horizontal, sekarang vertikal ya. Oke. Jadi kita lihat dulu kan, berarti diurutin dulu. Paling bawah tuh kan A4 sama A5 ya. Cuman ini agak bingung sih ngurutinnya. Berarti sebenarnya kayak digituin ya. Kalau kalian rotate ke kanan satu lah gitu. Cuman ini representasinya pohon gitu. Nah ini kan kita bagi-bagi tuh dari bawah. Paling kecil apa? Tetap harus dikotret dulu urutannya. Jadi harus diurut dulu. A1 berapa, A2 berapa, A3 berapa. Terus kalian sort dulu. Baru bikin pohonnya dari bawah gitu. Nah ini kan si A4 kan A4 tuh 0, A1 0,4 kan. A2 0,2. A3 0,2. A4 0,1. A5 0,1 gitu kan. Nah, berarti kan A4 sama A5 itu kan 0,1. Mereka digabungin kan. Nah, digabungin kaki kanan itu 1, kaki kiri 0. Kalau tadi yang sebelah kanan, sebelah atas 1, sebelah bawah 0. Oke. Kok beda, Bu? Nah, ini. Jangan lupa ini. Ingat ini. Aturan diagram panah begini ya. Aturan pohon biner kebalik ascending. Jadi kalau tadi pakai panah itu besar ke kecil. Kalau biner kecil ke besar dari kiri ke kanan. Oh, kiri ke kanan sih. Oh ya benar. Kan ada apa? Ada kakinya. Nah, kalau simbol diurutkan ascending dari kiri ke kanan, simbol baru ditaruh di sebelah kiri. Simbol lama. Kalau tadi kan di atas simbol lama. Dari daun ke akar, kiri kasih 0, kanan kasih 1. Ingat ya, beda. Jadi ini balik lah gitu. Nah, berarti kan ini kita ascending kan? Jadi ini jangan lupa nih. Kita urutannya ascending dari kiri ke kanan gitu ya. Selalu gitu ya. Jadi ini juga gitu ya. A4, kenapa A4 sebelah kiri? Karena A4 lebih kecil dari A5 kan. Terus 01 tuh ya ascending kiri kanan pokoknya. Jadi kalau tadi descending atas bawah, ini kiri kanan. Jadi tadi tuh horizontal, ini vertikal or the other way around gitu lah ya. Dah, sampai di sini oke kan? Nah, A4 udah tahu kan ini. A4 kan digabung sama A5, kan jadi A45. Nah, A45 kan 0,2. Sama A2 kan 0,2 juga. Loh, tapi kok kenapa? Tunggu, sabar. Kenapa pertanyaan saya? Kenapa A2 nggak di sebelah kiri? Kan dia lebih kecil daripada indeks. Ntar dulu, indeks A2 sama indeks A45 gede mana sih? Gimana sih ngurutinnya? Coba cek. Kalau 345
245. Itu kan sebagai urutan di sini nggak ada, yang sama. Tapi indeksnya beda angka. Coba gimana tuh? Kalau 45 dia sebelah kiri ya? Indeksnya kan tapi 45. Kenapa nggak sebelah kanan ya? Maleki, ada ide nggak? Kasih tahu ya kalau ada. Hold on lah, sementara begitu dulu. Oke. A2 sebelah kanan ya? Tapi ngurutinnya kan dia sama ya? Indeksnya kok nggak di sebelah kiri ya? Hah, dia bilang tadi apa tuh? Simbol baru diletakkan. Oh, simbol baru ditempatkan di kiri simbol lama. Oh, emang harus di sebelah kiri. Nih, simbol baru ini harus di sebelah kiri. Ya udah, oke. Oke. Berarti harus sebelah kiri ya. Ini kenapa di kiri? Karena dia simbol baru. Dan dia ininya sama gitu ya, probabilitasnya. Oke. Sekarang berarti kan dia dapat 0, yang kiri 0, yang kanan 1. Terus digabung kan? Oke ya, digabung. Mereka digabung jadi 0,45. Iya, aneh. Simbol baru di sebelah kiri simbol lama, lama kan? Kenapa ini nggak begini? Kenapa ini nggak begini? Kenapa dia nggak A302 ya? Karena apa? Karena ini sih probabilitasnya lebih gede. Ya, oke, oke, oke. Jangan terkecoh. Jadi tuh harus hati-hati dan fokus banget gitu ya si coding ini ya. Jadi sebenarnya kuliah ini tuh, makanya saya bilang ini tuh matematik, tapi sebenarnya kayak nggak susah gitu. Cuman harus detail aja. Kayak ngitung, sebenarnya kayak hitung hitungan anak SD. Ya misalnya nggak sesusah itu gitu. Tapi kalian harus ingat per per kode sama cara-cara aturannya, sama jangan lupa gitu. Saya orangnya juga nggak telitian gitu, jadi suka bikin salah aja. Makanya suka 2 kali 3 kali mikir baru, soalnya nggak teliti. Nah ini ya, ini kenapa 245-nya di kanan, karena dia probabilitasnya lebih besar daripada A3. Makanya dia dapat angka 1 ini. A3 di sini. Dah, sekarang ini enggak ya, ini karena ininya kan lebih kecil. Oke. Sekarang naik ke sini. 0 tambah 0,2 tambah 0,4 jadi ini kan. Jadi 2345, oke. Sip ya. Jadi dia dapat 0,6. Nah, sekarang 0,6 lebih besar dari A1 kan. Berarti dia di sebelah kanan. Jadi A1 dapatnya 0, 2345 dapatnya 1. Udah. Sekarang tinggal codingnya. Berarti A ya. A tuh dapat 0 kan? Oke. A dapatnya 0. Oke. A2 berarti apa aja? Berarti A2 yang ada duanya kan ini ya, ini, sama ini kan. 1, 1, 1 kan. Benar berarti. A3 apa aja? A3 ini sama ini. Udah nggak ada lagi di sini. Berarti 1, 0. Bisa. A4. A4 ini sama ini. Berarti 1, 1. Sama ini. Berarti 0. Sama ini. Enggak 0 lagi. 1, 1, 0, 0. A5. Yang ada A5-nya aja. Berarti ini A5. 1. A5 lagi 1. A5 lagi 0. A5 lagi 1. Jadi 1, 1, 0, 1. Oke nggak? Oke sini oke nggak? Oke ya. Terus sekarang kita lihat dulu ya. Kalau ada pertanyaan langsung nanya misalnya. Kalau nggak saya nanya nih. Nah, sekarang dari kode Hoffman contoh 1, hitung average length, entropi, redundansi, efisiensi, sama variansi code kayak yang tadi tuh. Jadi ingat nggak? Tunggu ya. Kita kembali lagi ke sini. Nah ini, kita ngitung redundansi, average length,
entropi, efisiensi, variansinya belum, kalian udah harusnya ada di PR ya. Nah, karena kita mau bandingin nih sekarang, Shannon-Fano sama Huffman tuh bagusan mana gitu. Ya, ini kayaknya saya pindah dulu ke hold on ya, supaya enggak timpa-timpaan. Nah, ini, sorry, ini ke sini. Dah. Udah ya, sekarang kita kerjain ini. Oke. Sekarang, average length sama kan kayak waktu itu ya. Average length adalah penjumlahan probabilitas setiap simbol dikalikan panjang simbol itu. Jadi kalau sekarang kita hitung kayak gini, berarti kan 0,4 dikali 1, panjangnya kan 1. 0,2 dikali... Hah? Oh, ini ya. 0,2 dikali 3, 0,2 dikali 2, 0,1 dikali 4, 0,1 dikali 4. 2,2 bits per simbol. Oke. Entropi, seperti biasa. Minus, kayak yang tadi, tapi ini di log in ya, di log B, yang PS. Jadi P dikali lognya gitu ya. Jadi kayak 0,4 log 0,4, 2 dikali ditambah 2 dikali, ya karena ada 2 ya. Karena ada 2, 0,2 log 2, 2 gitu dan seterusnya. Dapatnya 2,12 per simbol. Nah, redundansinya itu kita hitung L per minus H kan. Jadi 2 dikurang 2122, 0,08 bits per simbol. 3,68 lebih banyak dari entropi. Nah, artinya apa? Ntar dulu. Berarti kan, ini gimana caranya? Ini bisa nggak sih gini? Nah, ini. Kalian ingat nggak yang kemarin sama yang ini? Ini Shannon-Fano ya? Shannon-Fano 2,5 bit per simbol ini 212, ini 2,5 bit per simbol juga. Tapi redundansinya 0. Tapi itu contoh 2 ya. Ini contoh 1. Tapi memang beda sih ya simbol sama probabilitasnya. Tapi ya kayak gitu ya. Sebenarnya kalau mau dibandingin tuh bisa jadi nanti soal ujian tuh kalian dikasih set yang sama, tapi disuruh coding pakai beda algoritma gitu. Nah itu yang kalian harus siap-siap gitu ya. Oke. Dah. Sekarang average efisiensi kan. Kita udah dapat average length sama entropi segini. Jadi rata-rata panjang itu 2,2, entropinya itu per simbol 2,12. Oke. Nah, hubungan antara length sama entropi itu adalah di mana kita pengennya kalau entropinya tinggi, itu simbolnya pendek gitu ya, maunya gitu. Tapi tergantung algoritmanya juga. Nah, efisiensi itu kita lihat nih, efisiensinya berarti kenapa H per L dikali 100% itu mau lihat bahwa apa ya, entropi itu ingat kan kalian, entropi itu artinya muatan informasinya gitu. Jadi apakah gini, gimana caranya? Kalian misalnya gini deh, kalian punya barang nih, mau ditaruh di dalam kendaraan gitu ya, ada truk, ada motor. Gimana caranya kita tuh sesedikit mungkin menggunakan apa ya, kendaraan, tapi bisa membawa benda-benda yang value-nya lebih besar gitu. Kebayang nggak sih? Nah, ini tuh kayak misalnya ini tuh kita butuh 2,2 ya, length itu simbolnya kan. Sebisa mungkin entropinya tuh tinggi dengan simbol yang sependek mungkin gitu, ngerti gak? Jadi gimana caranya kita membawa informasi tanpa harus pakai bit yang panjang, atau gimana caranya kita bawa barang tapi nggak banyak-banyak atau kendaraan banyak-banyak gitu. Nah, ini kalau kita hitung efisiensinya 96,36. Nah, oke ya, sampai situ udah ngerti kan?
Nah, ini tuh yang saya pengen kalian selalu bayangin dan bandingkan di setiap algoritma. Itu adalah panjangnya kan, average length. Itu kan melihat bahwa oh kode yang bagus tuh ya nggak verbose gitu, sependek mungkin, seefisien mungkin gitu. Supaya apa? Supaya kompresinya lebih banyak gitu ya. Terus entropi. Entropi itu sebaiknya terwakili lebih per simbol diwakili semakin besar itu makin bagus. Oke. Redundansi itu nanti adalah misalnya ada yang overlapping gitu ya. Nanti kalau ada contohnya saya tunjukin. Nah, efisiensi itu hubungan antara panjang dengan muatan gitu ya. Nah, ada lagi yang namanya variansi. Nah, ini tuh statistik nih. Variansi itu adalah gini, kalau contoh gini. Kalian di kelas nih, berapa orang? 19 ya, 18. 18 orang. Terus kalian ukur berat badan sama tinggi gitu ya. Nah, itu tuh ada variansinya gitu. Jadi, kenapa statistik itu bisa, misalnya kita punya data ya. Kenapa statistik itu bisa sangat powerful memprediksi atau menghitung? Karena dia tuh kayak melakukan apa ya? Memodelkan data yang dia punya. Misalnya gini, ini kan kalau data yang kita punya kan misalnya oke, simbol ini muncul probabilitasnya sekian. Tahu probabilitasnya sekian dari mana? Dari message-nya kan. Nah, kalau saya di kelas gitu ya, kalian variansi itu adalah kayak misalnya kita bisa tahu ya, biasanya kan distribusi Gaussian ya kayak gini. Gitu. Ini ya, misalnya gitu. Nanti ada rata-rata gitu. Misalnya nih ada yang tinggi badannya misalnya 100 cm. Ada nggak sih? Di sini 200 cm gitu. Ini rata-rata tuh biasanya yang banyak itu 150 cm gitu. Lihat ada distribusi Gaussian kan kayak gini. Bisa juga sih nggak selalu gitu, bisa gini gitu ya, lebih berat ke kanan, bisa juga lebih berat ke kiri gitu ya. Kok jelek gambarnya, tapi nggak di tengah gitu ya. Tapi kan nah ada apa kayak median, mean gitu rata-rata. Nah cara statistik ngitung kan biasanya gitu. Dia pasti lihat, oke, orang yang paling tinggi berapa tingginya, orang yang paling rendah berapa pendeknya. Terus rata-ratanya berapa? Terus di tengah-tengahnya berapa tuh? Misalnya oke, yang ada ya ada mediannya berapa? Terus dia akan melihat gitu dari si apa ya? Dari si istilahnya apa ya kalau saya pengen ngomongnya kalau statistik tuh dia melihat distribusinya gitu. Termasuk kan distribusi Gaussian nih kalau berat ke kiri ya gitulah kira-kira. Nah, itu tuh dia condong kemana gitu. Oke. Nah, variansi ini adalah salah satu tools yang dipakai oleh statistik untuk melihat ada berapa jenis sih variasi datanya gitu kira-kira. Jadi kayak saya gini, ini berat badan tuh ada berapa aja gitu. Ada berapa maksimum berapa, minimum berapa kan. Tapi ada angka berapa aja tuh yang muncul. Nah, itu tuh variansnya gitu. Oke, kebayang nggak varians? Kayak, oh ada yang misalnya ada yang 150 dua orang, ada yang 152 satu orang. Nah, itu tuh varians tuh gitu. Ada berapa jenis data sih yang ada gitu. Nah, kayak ini ya. Berarti varians itu adalah ini ya simbolnya gini. Dikuadratin ya. Nah, itu dia melihat itu adalah AI. AI itu ya A besar A kecil I dikurang A besar dikuadratin sama dengan 1/n sigmain gitu ya. Jadi ini kayak gini lah rumusnya. Sebenarnya apa sih isinya gitu. Nah, kita lihat ya 0,4 ini adalah itu kan ini ya. Kita lihatnya yang mana dulu ya, pakai yang 1/n aja gitu. N itu kan datanya. Ini dikuadratin, itu dijumlahin. Tapi kok nggak dibagi sih? Oh, V itu berarti 1/n. Oke, berarti 1 dikurang 2,2 ini ya. Ya kan, entropi aja kan. Setiap simbol entropi dikuadratin berdasarkan ini ya, probabilitasnya ini untuk A. A1, A2, A3, A4, A5. Ini A1, ini A2, ini A3, ini A4, ini A5. Gitu. Nah, kalian perhatiin angka-angkanya.
A4 itu berarti kan dia length-nya berapa sih? 1 ya? 2. Ntar dulu. 2,2. Berarti 3. Ya, length-nya 0 ya? 1 ya? Length-nya 1 dikurang 2,2. Oh, oke. Per bit and simbol. Length-nya per bit per simbol dikuadratin. Ditambah sekarang 0,2 tapi yang ini. Ini A3 nih. Ini A3. Ini A2. Makanya ini panjangnya beda ya. Oke. Nah, terus yang ini 4 kan panjangnya. Dikurang 2,2 ya. Bit entropy per simbolnya dikuadratin dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kan kalau saya nggak jelasin ini kalian nggak akan kebayang nih variansinya apa gitu. Nah, sebenarnya varians tuh kayak jangkauan perbedaan datanya tuh berapa gitu. Bisa sejauh apa kayak misalnya oh di kelas gue mah oh, orang-orang tuh tingginya 2 meter sama 2,3 meter gitu. Di kelas gue mah orangnya pendek-pendek 150 sampai 155 gitu. Itu varians tuh gitu. Kisaran lah gitu kira-kira. Nah, ini juga gitu ya, kira-kira gitu kalau di statistik. Nah, statistik tuh mencatat dengan rumus varians, dengan rumus median, mean, apa dan lain sebagainya itu dia mengcapture distribusi datanya. Nah, dari distribusi data itu dia cerdas sebenarnya. Dia bisa melihat atau mempredik oh tren datanya begini nih. Makanya statistik tuh bisa dipakai untuk probabilitas kan. Ada probabilitas statistik itu karena probabilitas itu backgroundnya statistik ya, karena dia ngitung begini-begininya. Nah, kenapa Kodkom itu ada statistiknya? Karena kita bergantung pada distribusi simbol dan probabilitasnya supaya kita bisa dengan efisien mengkodekan dia gitu. Oke? Nah, lalu ya. Ini PR ya. Tugas 1. Bikin kayak gini tapi pakai Huffman. Ya. Oke. Dah. Sekarang emang kelebihannya dia Huffman sama yang sebelumnya apa? Si kode Huffman itu variansi panjang code words-nya minimum. Jadi itu lebih efisien daripada Shannon Pano gitu. Jadi average length pada minimum variance Huffman coding sama dengan average length standard Huffman coding. Oke. Jadi ada yang namanya minimum variance Huffman coding. Oke. Jadi Huffman coding udah efisien, ada lagi yang namanya minimum variance. Jadi dia lebih optimal lagi. Nah, oke. Lebih optimal lagi gimana? Bisa lagi gitu di lebih pendek lagi. Udah, berarti kayak tadi. Urutkan simbol karakter berdasarkan probabilitasnya. Tapi ini belum dibilang. Ascending apa descending. Terus sama, yang paling kecil, adik-adik yang paling kecil, probabilitasnya paling kecil, gabungkan jadi simbol baru. Dan seterusnya. Oke. Ya gitulah kayak tadi. Oke. Contoh. Pakai minimum ya. Belum kelihatan ya bedanya. Oke ya. Sekarang kita lihat. Jadi simbolnya gini, A1 0,4. Sama nih sama yang tadi. Tapi pakai diagram panah dan pohon biner. Nah, pencarian minimum varians Huffman code menggunakan diagram panah cara 1. Lihatin deh, ini kan jauh lebih kecil ya, lebih pendek ya daripada yang tadi ya. Kalau tadi kalian ingat nggak, depannya tuh selalu 1 kan? Kalau sekarang tuh depannya nggak 1. Tapi lihat deh, nggak ada prefix ya. Tapi ya, ini tuh dibandingnya sama yang tadi itu beda kan? Nih, tunggu. Tungguin. Tadi saya nggak screenshot nggak? Nah, ini kan. Lihatin. Yang tadi tuh ini, yang nggak pakai minimum. A1-nya 0, tapi A2-nya 3 digit. A4, A5-nya 4 digit. Kalau di sini tuh cuman paling panjang 3 digit. Kok bisa? Yo, kenapa? Nah, ini caranya dia dioptimumin gitu ya. Ini gimana sih? Yuk, full screen gini. Oke. Nah, sekarang caranya gimana? Urutin. Tapi kok dia nggak bilang sih?
Oke, masih pakai aturan yang sama ya. Jadi kalau diagram panah descending, terus ditaruh di atas yang itunya. Tapi apa bedanya dong ya? Kok ini nggak salah contoh nih. Oke, udah ya kayak gini. Mari kita lakukan satu persatu. Urutin, ini udah paling besar ke kecil, indeksnya pun besar ke kecil, yang bawah dikasih 0, yang atas dikasih 1. Udah. Oh, liatin cara ngegabunginnya dia beda sekarang. Kalau tadi kan dia ngegabunginnya, tar dulu. Kalau tadi, tar biar nggak lupa ya. Kalau tadi ingat nggak ngegabunginnya tuh gini. Nih, ngegabungin kan dapat A45. A45-nya itu eh ditaruh di bawah indeks yang ini kan. Karena indeksnya sama, karena probabilitasnya sama, tapi indeksnya dia lebih besar daripada A2 kan. Jadi makanya dia di bawah ya. Oke. Dia dapatnya begitu. Dah. Sekarang kalau ini kenapa sih pada putus apa lift? Oke. Ini sekarang itu tuh kita nggak gabungin sama A2. Kita langsung bawa di atas. Oke. Tunggu. Simbol baru ditempatkan di atas. Oke. Kalau yang ini kemarin yang tadi di bawah simbol lama. Oke ya. Kalau diagram panah di bawah. Awas lo jangan ketukar. Kalau pakai yang minimum tuh di atas. Kalau lift. Diingat dulu ya lift. Oke. Nah, jadi lihatlah itu jadi beda. Begitu dia udah baru, dia ditaruh di atas yang probabilitasnya sama. Nah, yang bawah, pokoknya yang baru ditaruh di atasnya. Nah, yang sisanya kan masih di bawah nih, berdua. Dia digabung lagi tuh, berdua. Kasih lagi, 0 sama 1. Udah kan? Jadi simbolnya 23 kan? Nah, 23 itu ditaruh di atas simbol yang lama. Kenapa? Kenapa di sini? Karena dia 0,4 kan? Ketemu A1 kan? Harusnya ya dia memang di atasnya 45 karena dia probabilitasnya 0,4 kan. Tapi dia harus di atasnya A1 karena A1 simbol lama. Jadi pindah ke atas nih. Pokoknya selalu paling di atas yang lama, tapi cek dulu probabilitasnya tuh yang mana gitu. Nah, ini kalau nanti soalnya dipanjangin, misalnya message simbolnya ada 8, itu kalian lebih panjang lagi tuh, lebih ribet lagi ngitungnya. Udah ya. Nah, selalu gitu. Dia udah paling atas nih ya. Ini oke lah ya. Tinggal A1 sama A45 kan. Mereka berdua. Perhatikan bahwa ini sebenarnya kalau kalian mau hitung juga 0,2 ya. Oke, ini 0,4 ya. Sekarang A1 sama A45 udah tinggal lihat aja. Yang atas 1, yang bawah 0. Udah. Jadi berapa? Jadi A145. A145 itu kan 0,6. Berarti kan di atasnya yang ini dong. Berarti dia di atas. Ya udah, berarti 1, 0. Jadi ya udah nanti kita taruh. A1 itu yang ada satunya. Gimana bacanya? Ayo. A1 satu-satu dari mana? Yang ada satunya kan ini kan. Ya, A1 sama A1. Berarti satu-satu. Terus A2 yang ada duanya mana lagi? A2. Ini. A2 00. A3 yang ada tiganya 01. A4. A4 mana? Ini kan. A4 tuh 1 kan. Di sini ada A4 lagi 0. Di sini ada A4 lagi 0. Jadi 100. A5. A5 ada 1. Terus 0. Terus 1. Gitu. Jadi lebih ringkas.
Nah kan, hati-hati ya. Jadi udah mulai nih. Nanti UTS kalian hati-hati karena jangan sampai nyampur. Bener-bener inget aturannya. Ini kan kalian udah bisa Shannon Fano minggu lalu kan ya. Begitu dapat Huffman terus jadi kacau kan. Jadi, hah gimana nih? Nah itu terus latihan soal berarti. Gitu ya. Jadi pakai diagram panah. Oke, sekarang kita coba lihat. Ini kita pakai cara 2. Tapi diagram panah. Oke, cara 2. Sama ya diurutin gini. Diurutin jangan lupa yang besar di atas. Udah, A5 sama 4. Yang atas kasih 1, yang bawah kasih 0. Terus mereka berdua gabungin. Oke, ini kayak pertandingan bola nih. Udah ya, ini kan udah oke kayak gini. Ini kayaknya lebih enak ini deh. Terus kan ini kita dapat 0,2 kan. Berarti sekarang kan yang paling kecil ini kan. Berarti ini berdua nih. Berdua. Ini kayak liga sepak bola enggak sih? Ini berdua, ya udah. A3 dapat 1, A2 dapat 0. Udah kan? Berarti kan dia 0,4 nih. Ini 0,2, A23 0,4 kan. 0,4 kan berarti diadu sama 0,4 lagi kan. Oke. Nah, A145, tunggu, hold on. Nah, hati-hati. Ini kan karena si A3 sama A2 itu udah 0,4, berarti sekarang dia di atas kan ini sebenarnya maksudnya. Tapi dia agak bingung ya gimana ya caranya. Tapi intinya gitu, kalau saya kayak tadi kayak bubble gitu naik ke atas. Nah, sekarang A1 digabung sama A45 nih. Karena dia ini tuh sebenarnya di atas, ini adik-adiknya digabung. Tapi karena dia adik bergabung jadi 0,6, dia jadi di atas gitu. Jadi A145 itu jadi di atas dapat angka 1. Si A23 dapat angka 0. Dan seterusnya. Ya udah hasilnya pasti sama. Nah, kalian pilih aja deh. Diagram panah yang bagi kalian lebih mudah yang mana? Tapi intinya gitu. Cuman di sini tuh agak tricky ya. Kalau misalnya di sini kan sebenarnya kita lihat ya. Oke nih yang 2 terkecil udah kita jumlahin. Ini terus kan 2 terkecil berikutnya kan ini kan. Tapi kan si 2 terkecil sekarang ada 0,2 sama ini kan. 0,4 kan. Sebenarnya nggak 2 terkecil gitu karena ini itu harusnya ada di atasnya ini kan. Nah, yang 2 terkecil itu ini sama ini. Sehingga mereka harus bergabung. Nah, dia bergabung jadi lebih besar daripada si 0,A23 ini. Jadi A145 di atasnya dia. Ya, nah, ini tuh takutnya ketuker. Nah, begitu kalian ketuker, yang itu dapat 1 yang jadi 0, simbolnya jadi salah semua gitu. Begitu ya, oke ya. Jadi stick with satu cara yang kalian ngerti. Awas tapi jangan kecampur-campur. Oke ya. Dah. Terus ini kita clear dulu. Oke. Nah, sekarang pakai pohon biner. Pohon biner, pencarian minimumnya berarti dari bawah. Yang kecil-kecil dulu. Nah, ingat, kalau pohon biner, ascending. Yang kecil di kiri. Yang besar di kanan. Berarti A4 sama A5. Kecil di kiri. Yang kiri itu 0, yang kanan itu 1. Udah ya? Sampai sini udah oke. Nah, terus kan sekarang A sama 45 digabungkan. Berarti kan dia harus bercabang sama... Oh, ini dulu ya. Ini dulu ya. Berarti ini... Ntar lu gimana caranya biar nggak bingung ya. Ini berarti kan dia gabung sama... Hold on. A45 kan jadinya 0,2. Nah, terus kita lihat ini dulu aja lah biar nggak pusing. Tapi gambarnya jadi susah ya. Karena levelnya gimana? 0,2 sama 0,2. Urutin A2 sebelah kiri, A3 sebelah kanan. Jadi 0, A2 dapat 0, A3 dapat 1 kan. A23 itu 0,4. Nah, A23 itu kan di sebelah sini, sebelah kiri ya. Nah, A45. Karena ini udah berduaan, si A45 ini kan challenge-nya berarti sama si
A1 dong. Karena ini udah di level ini yang bertanding itu ini kan mereka berdua. Nah, A45 itu harus di sebelah kirinya simbol lama. Kalau yang tadi kan di sebelah atasnya gitu ya. Harus di sebelah kirinya. Jadi simbol lama harus dapat 1, simbol baru dapat 0. Kalau tadi kebalikan, simbol baru dapat 1, dia dapat 0. Enggak gitu ya, kebalik ya. Gini. Terus digabungin kan? Nah, sekarang 23, ini 23 sama 145. Dia pokoknya yang besar harus sebelah kanan. Ingat, udah gitu aja deh. Pokoknya kalau sama lihat indeksnya, kalau beda ya udah yang sebelah kanan itu yang lebih besar probabilitasnya. Udah kayak gini berarti ini dapat 0 sama 1, ini dapat 0 sama 1, sini dapat 0 sama 1, 1 2 3 4 5 dapat 1. Udah digambarin gini. Nah, terserah. Kalian lebih suka mana, tapi harus bisa sih yang tree. Cuman hati-hati ya kalau tree itu berarti kan lihat secara vertikal layernya siapa gitu. Soalnya kan kayak gini ya, ini tuh berarti kan ini kan berarti 1 bit, ini 2 bit, ini 3 bit gitu ya. Jadi dia di level berapa gitu. Oke, oke, oke. Clear ya, coba clear. Apa ya? Nah, sekarang pakai minimum kita hitung average length, kita bandingin. Kita bandingin sama ini yang tadi. Ini hitung biasa ya. Bisa lah ya, udah ya. Pokoknya probabilitas dikali panjangnya. 4, 2, 2 kali 2, 2, 2 kali. Pasti lebih kecil lah. 2,12. Lebih kecil lagi, tadi 2,2. Redundansinya tuh kecil banget, 0,08. Nah, average length pada ini ya, average length yang ini, MVHC, itu sama dengan SHC. Simple Human Coding sama maksimum, apa tadi, MV itu apa sih? Maksimum variance ya? Minimum variance justru. Minimum variance itu sama. Kata dia. Tunggu, cek dulu. Average length 2,2 ya. Tapi entropinya 2,12. Coba 2,2, 2,12. Sama loh. Sama loh. Sama ai. Sama. Oke, untuk kasus ini sama gitu ya. Right. Tenang. Oke ya, average length sama. Sekarang kita lihat efisiensinya 96,36. Ini tadi berapa? Sama. Sama ai. Itu apa efisiennya? Variansnya, variansnya harus lebih kecil. Lihat variansnya 1,36, ini 0,36. Nah, ini tugas kedua. Oke. Oke, udah ya, sampai situ udah oke. Nah, jadi kenapa? Emang kalau variansnya lebih kecil kenapa, Bu? Ya, kalau variansnya lebih kecil berarti in datanya eh apa ya? Hmm, apa ya namanya? Variansi itu banyaknya jenisnya kan ya. Kalau lebih sedikit itu dia nanti lebih mudah untuk ini tuh nanti ujungnya bakal ke kompresi gitu. Sehingga kalau variansinya lebih kecil ya dia lebih efisien. Ya kalian kalau bisa lihat aja kan, representasi dia lebih pendek nih daripada dari length-nya aja udah kelihatan dia lebih pendek gitu. Lebih ringkas gitu daripada yang sebelumnya kan. Makanya minimum variance gitu karena variansnya mau dibuat minimum. Tapi kan entropinya tetap, ininya tetap, cuman dia lebih efisien gitu. Oke. Udah ya, sekarang kita lihat yang extended. Dikit lagi. Tapi bentar ya, kayaknya azan deh. Dikit lagi terus kita udah break azan dulu.
Hmm. Hmm. Oke, mulai. Siap ya? Habis ini udahan, semangat. Kerahkan semua sisa-sisa sel-sel otak dan ini motivasi, weh. Ya, udah ya sampai situ oke. Nah, ini tugas dua ini nanti ya kerjain ya. Nah, catatan constraint pada kode Huffman itu adalah panjang code word. Jadi di kode Huffman tuh dia constraint-nya batasannya dia tuh banyaknya code word. Jadi nggak mikirin 01-nya gitu. Gitu. Nah, jadi bisa jadi kalau kita milih algoritmanya beda, representasi Huffman juga bakal beda gitu. Jadi kayak misalnya, ini gimana nih? Tapi konsisten gitu. Misalnya enggak, saya maunya yang atas 0, yang bawah 1. Udah, tapi gitu terus. Jangan gawat, jangan kacau gitu. Jangan tercampur-campur. Tapi kalau kata saya ikutin yang tadi slide ya. Jadi kalau pakai panah descending, atas bawah, atas 1, bawah 0. Kalau tree berarti apa? Ascending, kiri kanan. Kiri 0, 1 kanan. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin extended. Kenapa ada extended lagi gitu? Nah, kan gini.
Kalau jumlah simbol pada source kecil gitu kan bisa jadi nggak efisien, kebayang nggak sih? Misalnya gini, kebayang nggak? Kalau misalnya simbolnya cuma 3, dikit lah gitu ya. Terus probabilitas kemunculannya tuh timpang, kayak misalnya satu 0,60% atau yang satu ya 0,6, yang satu 0,1 gitu. Sehingga nilai probabilitas maksimumnya tuh pokoknya timpang gitu ya. Itu tuh jadi nggak efisien. Sehingga ada yang namanya extended Human coding. Nah, nanti ya kalau saya bisa cariin nanti ya contoh-contoh yang bisa mewakili semua representasi. Karena yang susah tuh nunjukin di Codecom tuh gini. Kayak di contoh awal kan saya ada banyak yang misalnya ini kayaknya nih apa namanya nggak akan ada yang overlap gitu. Tapi karena contohnya bagus aja gitu. Untuk kasus lain dia bisa jadi overlap gitu ya. Nah ini juga sama untuk kasus tertentu Huffman code tuh bisa nggak efisien gitu karena kalau probabilitasnya gede sendiri jauh sama adik-adiknya gitu ya atau sama kemunculan yang lain gitu dia jadi nggak efisien makanya ada extended. Nah di dalam extended human coding code word itu tidak ingat biasanya satu code word satu simbol kan. Tapi kalau extended human code, satu code word mewakili sekumpulan simbol. Hah, gimana? Ya, nanti kita lihat. Tapi begitu ya. Jadi, satu code word, sekumpulan simbol. Disebutnya block of symbol. Supaya apa? Supaya average length-nya mendekati entropi. Kenapa sih ini Bu lagi keluar ini gini? Jadi, nggak worth it gitu. Kalian worth it nggak sih? Kayak misalnya kalian mau ngirim paket, isinya cuma tumbler, tapi kalian ngangkutnya pakai truk gitu. Itu kan udah jelas gitu. Jadi itu average length itu adalah sangat tidak worth it kalau kita menyediakan misalnya 4 digit, 5 digit, atau 4 bit, 5 bit, atau berapapun buat entropi yang nggak worth it gitu, nggak sepenting itu dia entropinya, muatannya tuh nggak segitu gitu. Nah, si external human code itu memastikan bahwa lu apa ya, gue membalance supaya gimana muatan ini seefisien mungkin masuk ke wadah yang atau panjang yang tepat gitu ya, yang masih efisien. Nah, misalnya kita punya M, jumlah simbol pada source, misalnya A1 sampai A5 gitu, berarti 5 ya. Misalnya simbolnya ada 5. Nah, terus jumlah rangkaian pada tiap simbol. Maka kita akan punya simbol baru kan sebanyak M pangkat N, karena setiap M itu ada representasinya, jadi dipangkatin. Nah, itu akan dicari code word-nya tuh. Oke, gimana sih? Oke, kita lihat dulu. Contoh 5. Ini kecil nih. Yang saya bilang, nih kan, nah ini bagus contohnya. Lihatin, simbolnya cuma 3. Tapi timpang banget, Ai. A1 tuh 0,8, A2 0,2, A3 1,8 gitu. Nah, kalau kayak gini, itu bakalan timpang. Nah, kita lihat ya, kalau pakai Huffman dulu dibandingin sama extended Huffman. Dah ya, ini beres. Kita lihat. Terus, misalnya A1, AAA gitu ya dengan panel. Kalau kita pakai ini, kan kita urutin nih. Berarti kan si A itu kan paling atas. Ini ingat ya, descending ya, kecil. Yang kecil-kecil digabung nih, jadi A23. Ya kan? Digabungin sama yang atas. Ini gampang nih ya, cuman pendek, 01. Jadi, A1 tuh 1, A2 00, A3 01. Average length-nya berapa? 0,8 dikali 1 tambah 0,2, 1,2 bit per symbol. 1,2 bit per simbol. Redundansi 0,3. Jadi kayak ada redundansi yang nggak perlu gitu ya. 47% dari entropi gitu. Nanti saya jelasin lagi deh ya tentang redundansi. Tapi terima dulu bahwa redundansi adalah panjang selisih dengan entropinya. Ya. Entropi source-nya 0,8 gitu ya. Jadi kita kurangin 1,2, itu berarti sekian gitu ya. Oke, ini kalau pakai Huffman. Maksudnya gimana sih Bu? Oke, sekarang kita lihat ya. Sebenarnya kan kita buat bikin code word yang merepresentasikan rangkaian 2 simbol. Jadi itu dia tuh
merangkai gitu. Jadi karena banyaknya simbol pada M3, ada 3 kan, maka akan diperoleh 3 pangkat 2 simbol, 9 simbol baru yang akan dicari chord words-nya. Oke, gimana? Nah, ini pakai extended. Itu kenapa disebutnya extended tuh karena kita bikin kombinasi nih. Kenapa panjangnya dipangkatin tuh karena kalau simbolnya 2 ya jadi ada 3 pangkat 2, kalau simbolnya 3 3 pangkat 3 gitu. Nah, ini kan 3 ya contohnya. Jadi misalnya kalau A1 A1 gimana? Kalau A1 A3 berapa? Kalau A3 A1 berapa? A3 A3 dan seterusnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gitu ya. Oke. Nah, extended command code. Kita urutin nih dari besar ke kecil kan? Enggak dong. Ini diurutin nggak sih? Enggak ada yang nggak diurutin ini. Tapi ini kita lihat ya. Jadi liatin. Si code ini itu adalah gabungan dari beberapa simbol. Karena kan kita juga kalau lihat buat pesan itu kadang-kadang kan ada 2 huruf yang saling berurut gitu ya. Kayak misalnya kalau habis huruf ini ada huruf ini. Bisa gitu kan. Nah ini juga sama. Nah prinsipnya gini ya. Nanti minggu depan saya ulang lagi biar kalian lebih ngerti. Tapi ini intronya dulu. Nah secara prinsip ini kita urutin ya di sini. Ini jangan lihat yang kanan, lihat yang atas, yang ini dulu, yang kiri dulu. Kita urutin seperti biasa, digabungin semua kombinasi antara simbol. Simbol A ya, semua simbol itu divariasiin, semua jadi begini kan. Oke, terus kita buat chord word-nya masing-masing. Tapi di sort dulu berdasarkan probabilitasnya. Probabilitasnya itu berapa gitu. Nah, anggap ini kita udah dapet ya si probabilitasnya ya kan. Kalau muncul segini, segini gitu ya. Dah. Nah, ya udah berarti nanti yang dari paling bawah itu dibuat aja, digabungin. Udah gitu, yang kecil, yang bawah 0, yang atas 1, gitu ya terus merembet nih begini. Gitu. Dan seterusnya, kira-kira gitulah ya. Sehingga nanti hasilnya tuh kayak gini. Nanti detailingnya minggu depan ya. Detailingnya. Jadi nanti ya udah tinggal kita lihat aja A1 A2 tuh jadinya kayak gini. Tapi kalian bisa lihat gak? Kodenya jadi panjang banget kan? Maksudnya ini probabilitasnya dikasih berdasarkan simbol ya muncul ya yang data yang ada. Nah, poinnya apa nih gitu kan ya? Saya lihat poin dulu karena kalau saya detail terus kalian nggak ngerti poinnya juga percuma. Nah, kalau gitu berarti hold on dulu. Nah, ini kalau kita lihat average length-nya tuh jadi panjang ya 1,7. Setiap simbol dalam extended bersesuaian dengan 2 simbol dari simbol aslinya. Jadi karena dia berendeng jadi lebih panjang kan? Gitu ya. Jadi L-nya juga lebih besar gitu ya. Oke. Sehingga kalau average length yang extended itu 0,8, entropinya 0,816, tapi redundansinya 5,5% gitu. Dimana kalau SHC MVHC itu 47% dari entropi. Nah, artinya apa? Artinya dia itu menyelamatkan gitu ya, apa namanya, redundansi ini. Jadi supaya tidak berulang. Nah, nanti ya, berarti next week saya akan jelasin detail ini, extended, sama kenapa sih redundansi ini penting gitu ya. Kan selama ini saya selalu bilang lebih jauh lagi saya jelasin dari redundansinya gitu. Kenapa 5,5% dari entropi? Bagusan mana? Kalau 47% dari entropi, nah itu tuh gimana ya? Jadi ada simbol-simbol yang berulang untuk mewakili entropi itu dan itu tuh nggak efisien gitu. Kalau redundansinya kecil itu berarti nggak banyak perulangan, jadi dia ringkas gitu, nggak bertele-tele lah gitu intinya. Tapi nanti kita lihat dalam perhitungan. Nanti saya detailin lagi ya. Oke, cukup lah kayaknya. Jadi sekarang kita absen dulu. Oke, sabar. Tapi jadi kalian cerna dulu pakai PR-nya. Nanti saya taruh di Google Classroom. Paling screenshot soal yang itu. Terus kalau misalnya apa namanya, hold on. Kalau misalnya udah lancar tuh kayak yang tadi ya. Jadi Huffman biasa dulu aja sama minimum variance. Nanti baru minggu depan kita belajar yang
minimum variance. Begitu, mana value. Oh, ini 7. Absen dulu ya. Kita absen dulu. Mana? Kita tuh WTS kapan sih? Udah pertemuan keberapa sih? Kok nggak kerasa ya? Udah WTS lagi ya. Hari ini berarti ini. Lah, kalau disconnect. Yang disconnect dulu. Bentar dulu. Oke. Kelima ya, udah kelima lagi. Itu tuh pertemuan keberapa sih ini? Kelima ya? Iya sih, benar. Ini ya. Oke. Ini ya. Oke. Kita absen. Dava mana Dava? Hadir, Bu. Dava hadir. Leaki hadir. If Hadir, Raihan Bu. Hadir. bareng Husain. Ya, Bu. Oke. Husain ini berarti. Ya, Bu. Oke. Aristo ada, Aristo. Hadir, Aristo. Bu. Oke, Aristo ada. Alwa tadi kayaknya lihat deh. Hadir, Bu. Oke, Alwa ada. Muhammad Raihan Hadir, Bu. hadir. Oke. Alif mana Alif? Tadi kayak lihat. Bu. Alif ada. Danish? Danish nggak ada. Oke. Ilham? Hadir, Bu. Ilyasa ada. Alvito ada. Alvito Hadir, Ibu. hadir. Muhammad Hijrah. Hadir, Bu. Oh, Hijrah. Fajar sama Azhar bareng sama Oh, Fajar. Fajar bareng sama. Oh, Azhar. Azhar oke. Lesmana. Iya, iya. Azhar Resmana ini. Ya. Oke. Bukan Azhar rival ya. Fadil mana Fadil? Fadil. Gak ada. Gak ada. Oke. Rival Azhar mana rival? Hadir, Bu. Rival Azhar hadir. Nafal Rifki. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Bareng sama Alvito. Iya, Bu. Oke. Rizko Tri Rahmanda. Hadir, Rizko Bu. ada. Firman mana Firman? Hadir, Ibu. Alright, Firman ada. Davin ada ya, Vin? Davin ada nggak ya tadi? Kok kayak... Hadir, Bu. Ah. Hadir. Oh, ada. Sip. Isa. Hadir, Bu. Oke. Ilham. Rayanda. Hadir, Bu. Oke. Tegar tadi kayaknya lihat Tegar. Mana Tegar? Hadir, Bu. Oke. Oke. Aldi. Hadir Ibu. Halo Aldi. Oke, sip. Berarti yang nggak ada Danish ya sama Fadil ya. PR jangan lupa dikerjain. Kalau ada yang mau ditanyain, ditanyain. Ini udah mulai lebih ini ya. Udah mulai lebih apa namanya lebih kompleks nih. Karena nanti. Jadi kalian harus benar-benar ngerti. Nantinya kan kita masuk ke sini nih. Golom nih. Tapi kayaknya udah gitu UTS deh. Golom ini tuh nanti lebih keriting lagi gitu. Jadi ya oke lah. Tapi ini susah sih ya. Oke, bisa lah pelan-pelan. Ya, jadi minggu depan nanti saya jelasin lagi extended Huvan code sama ininya. Jadi
PR itu nanti saya kasih yang awal-awal aja ini. Ini kayaknya nggak ada dulu. Siapa yang extended jangan dulu. Oke. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak udah selamat istirahat, selamat makan, selamat break dulu. Selamat sholat. Makasih, Thank Bu. you all. Makasih, Bu. Makasih, Makasih, Ilham. Makasih, Dadah. Bu. Makasih semuanya, Raihan. Dadah. Bye all.